Allah mengasihi, bahkan manusia yang berdosa dikasihi. Adam dan Hawa yang telanjang diberi pakaian dari kulit, Kain diberi tanda supaya tidak dibunuh orang. Dan ketika umat manusia begitu jahat, sehingga Tuhan membinasakan umat manusia dengan air bah, kecuali segelintir manusia. Kepada keluarga Nuh, Tuhan memulai penciptaan baru. Kita diingatkan bahwa manusia itu gambar Allah, berkuasa atas dunia, atas segala yang hidup di dunia. Manusia mendapat makanan, manusia diperintahkan memenuhi dunia. Itulah kasih Allah meskipun manusia berdosa. Dan itu akan berlangsung terus antara dosa dan kasih Allah sampai suatu saat ketika tiba waktunya Tuhan mengasihi manusia yang berdosa dalam diri Yesus yang wafat di salib, mencurahkan darahnya untuk membaharui perjanjian. Inilah misteri besar yang diwartakan oleh kitab suci. Semoga kita sungguh menyadari betapa besar kasih Allah meskipun kita manusia penuh dengan dosa. Tetapi setiap kali kita mau bertobat, Tuhan menerima kita dan mengampuni dosa kita. Kepadamu Tuhanku, Tuhan kan seluruh jiwaku, siramilah, segarkanlah, sucikan jiwaku dan Engkau ya Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus, amin. Damai besertamu. Para saudara yang terkasih, mari kita mempersiapkan diri untuk merayakan Ekaristi pada pagi hari ini dengan menyesali segala dosa dan kekurangan kita dan percaya bahwa Allah yang diwartakan oleh Alkitab adalah Allah yang penuh belas kasih, Allah yang selalu berusaha untuk mengampuni manusia. Dengan keyakinan ini, kita mohon ampun kepada Tuhan. Tuhan Yesus Kristus, Engkau diutus untuk menyembuhkan orang yang remuk redam hatinya. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Engkau datang untuk memanggil orang yang berdosa. Kristus, kasihanilah kami. Kristus, kasihanilah kami. Engkau duduk di sebelah kanan Bapa sebagai pengantara kami. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Setia, kami bersyukur karena Engkau telah membaharui janji dalam diri Yesus Putra-Mu. Semoga kami berpegang teguh pada kehendak-Mu dalam hidup kami sehari-hari. Dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Bacaan dari kitab Kejadian. Sesudah air bah, Allah memberkati Nuh dan anak-anaknya, serta bersabda kepada mereka, beranak cucu dan bertambah banyaklah, serta penuhilah bumi. Kalian akan ditakuti oleh segala binatang di bumi dan segala burung di udara, segala yang bergerak di muka bumi, dan segala ikan di laut. Ke dalam tanganmu-lah semuanya itu diserahkan. Segala yang bergerak dan hidup akan menjadi makananmu. Aku memberikan semuanya itu kepadamu, seperti juga tumbuh-tumbuhan hijau. Hanya daging yang masih ada nyawanya, yakni darahnya, janganlah kalian makan. Tetapi mengenai darahmu, yakni nyawamu, aku akan menuntut balasnya. Dari segala binatang aku akan menuntutnya, dan dari setiap manusia aku akan menuntut nyawa sesama manusia. Siapa yang menumpahkan darah, darahnya akan tertumpah oleh manusia, sebab Allah membuat manusia menurut gambarnya sendiri. Tetapi kalian beranak cucu dan bertambah banyaklah, sehingga tak terbilang jumlahmu di atas bumi, ya bertambah banyaklah di atasnya. Bersabdalah Allah kepada Nuh dan anak-anaknya, camkanlah,
Aku mengadakan perjanjian dengan kalian dan keturunanmu, dan dengan segala makhluk hidup yang ada besertamu, yakni burung-burung, ternak dan binatang-binatang liar di bumi, segala yang keluar dari bahteramu, segala binatang di bumi. Maka aku adakan perjanjianku dengan kalian, bahwa sejak kini segala yang hidup takkan dilenyapkan oleh air bah lagi, dan takkan ada lagi air bah untuk memusnahkan bumi. Allah bersabda pula, inilah tanda perjanjian yang kuadakan antara aku dan kalian, serta segala makhluk hidup yang ada sertamu, turun-temurun untuk selama-lamanya. Busurku akan kutempatkan di awan sebagai tanda perjanjian antara aku dan bumi. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Tuhan memandang dari surga ke bumi. Tuhan memandang dari surga ke bumi. Bangsa-bangsa menjadi takut akan nama Tuhan, dan semua raja bumi menyegani kemuliaan-Mu. Bila Engkau sudah membangun Sion dan menampakkan diri di dalam kemuliaan-Mu, bila Engkau mendengar doa orang-orang papa dan tidak memandang hina doa mereka, Tuhan memandang hina dari surga ke bumi. Biarlah hal ini dituliskan bagi angkatan yang kemudian, dan bangsa yang diciptakan nanti akan memuji-muji Tuhan. Sebab Ia telah memandang dari tempatnya yang kudus, Tuhan memandang dari surga ke bumi, untuk mendengarkan keluhan orang tahanan, dan membebaskan orang-orang yang ditentukan harus mati. Tuhan memandang dari surga ke bumi. Anak hamba-hambamu akan diam dengan tenteram, dan anak cucu mereka akan tetap ada di hadapanmu, supaya nama Tuhan diceritakan di Sion, dan Dia dipuji-puji di Yerusalem. Apabila para bangsa berkumpul bersama-sama, dan kerajaan-kerajaan berhimpun untuk beribadah kepada Tuhan, Tuhan memandang dari surga ke bumi. Haleluya, 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 haleluya. Sabda-Mu ya Tuhan adalah roh dan kehidupan. Padamu-lah sabda kehidupan kekal. Haleluya, 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 haleluya. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari, Yesus bersama murid-muridnya pergi ke kampung-kampung di sekitar Kaisarea Filipi. Di tengah jalan, ia bertanya kepada murid-muridnya, kata orang, siapakah aku ini? Para murid menjawab, ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada juga yang mengatakan Elia, ada pula yang mengatakan seorang dari para nabi. Yesus bertanya lagi kepada mereka, tetapi menurut kamu, siapakah aku ini? Maka Petrus menjawab, engkaulah Mesias. Dan Yesus melarang mereka dengan keras supaya jangan memberitahukan kepada siapapun tentang Dia. Kemudian mulailah Yesus mengajarkan kepada mereka bahwa Anak Manusia harus menanggung banyak penderitaan. Ia akan ditolak oleh para tua-tua, imam-imam kepala, dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan bangkit sesudah 3 hari. Hal ini dikatakannya dengan terus terang. Tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegurnya. Maka berpalinglah Yesus dan sambil memandang murid-muridnya,
Ia memarahi Petrus, katanya, "Enyahlah iblis, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Saudara-saudari yang seiman dalam Kristus, seluruh kitab suci praktis mengisahkan perjuangan antara kasih Allah dan dosa manusia. Sejarah kasih Allah dan dosa. Hari-hari ini kita mendengar kisah penciptaan manusia yang dijadikan ciptaan yang paling mulia. Manusia adalah gambar dan rupa Allah yang diberi kuasa untuk menguasai dunia, yang diberi makanan oleh Tuhan, yang diperintahkan untuk beranak cucu dan memenuhi bumi, menguasai bumi. Tetapi manusia yang mulia ini telah berdosa, melawan Allah, ingin seperti Allah dengan melanggar perintah Allah, lalu dihukum oleh Allah. Tetapi kepada manusia yang berdosa ini, Tuhan masih memberikan kasih-Nya. Tuhan menjanjikan penyelamat ketika meramalkan bahwa seorang keturunan dari perempuan akan meremukkan kepala iblis, yaitu kepala ular. Itulah Injil pertama, janji keselamatan yang pertama sesudah manusia berdosa besar. Lalu ketika Kain membunuh adiknya karena iri hati, dan ketika Kain takut orang akan membunuh dia, Tuhan memberikan tanda pada Kain supaya dia tidak dibunuh oleh orang. Allah mengasihi, bahkan manusia yang berdosa dikasihi. Adam dan Hawa yang telanjang diberi pakaian dari kulit. Kain diberi tanda supaya tidak dibunuh orang. Dan ketika umat manusia begitu jahat sehingga Tuhan membinasakan umat manusia dengan air bah, kecuali segelintir manusia, keluarga Nuh. Kepada keluarga Nuh, Tuhan memulai penciptaan baru. Maka bacaan pada hari ini mengingatkan kita pada kisah penciptaan. Kita diingatkan bahwa manusia itu gambar Allah. Kita diingatkan bahwa manusia itu berkuasa atas dunia, atas segala yang hidup di dunia. Manusia mendapat makanan. Manusia diperintahkan memenuhi dunia. Itulah kasih Allah meskipun manusia berdosa. Dan itu akan berlangsung terus antara dosa dan kasih Allah sampai suatu saat ketika tiba waktunya Tuhan mengasihi manusia yang berdosa dalam diri Yesus yang wafat di salib, mencurahkan darahnya untuk membaharui perjanjian. Inilah misteri besar yang diwartakan oleh kitab suci. Mari kita lanjutkan Ekaristi sambil mohon. Semoga kita sungguh menyadari betapa besar kasih Allah meskipun kita manusia penuh dengan dosa. Tetapi setiap kali kita mau bertobat, Tuhan akan menerima kita dan mengampuni dosa kita. Amin. Marilah menyatakan misteri iman kita. Tuhan kami Lihatlah anak domba Allah, lihatlah dia yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah kita yang diundang ke perjamuan anak domba. Tuhan, saya tidak pantas Engkau datang pada saya, tapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh. Marilah berdoa. Allah Bapa, sumber kebahagiaan, kami bersyukur atas perjamuan kudus-Mu.
Semoga kami setiap hari dibimbing oleh Roh Kudus-Mu dan Kau ciptakan kembali menurut citra Yesus Putra-Mu, sampai kami Kau satukan dalam hidup abadi. Demi Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Tuhan bersamamu. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Saudara sekalian, pergilah, misa sudah selesai.